sedikit kita. Baik, di sini perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Siska Amanda sebagai moderator. Mohon maaf, kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Siska Amanda sebagai moderator. Saya dan di sini kami akan membahas tentang hasil menelaah kami tentang modul ajar yang telah Ibu share kemarin. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang kelebihan kekurangan dari modul ajar yang telah kami telah. Nah, di sini kami mengambil cuma modul ajar doang. Tapi cuma modul ajar doang. Tapi cuma modul. Lain berasumsi cuma modul ajar doang. Proyek pun cuma modul ajar doang. Semuanya. TP, ATP, modul ajar semuanya. Kalian apa yang akan kalian kembangkan semuanya itu kalian komentari. Tujuannya apa? Tujuannya sudah mengambil modul ajar di kita itu kelompok 3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh kepada ajar. Terima kasih kepada siswa-siswanya. Izin perkenalkan saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah kelebihan dari yang telah kami telah di kelompok 3. Nah, untuk kelebihannya yang pertama itu tentang LKPD-nya. Nah, dalam LKPD kelompok 3, mereka melampirkan ada 3 LKPD. Setiap 3 LKPD yang melampirkan itu sudah sesuai dengan materi yang mereka lampirkan pada kode ATP-nya. Kalau dilihat di sini, kalau dilihat pada modulnya, mereka melampirkan bahwa tujuan pembelajaran yang pertama itu untuk pertemuan pertama ada peserta dapat menjelaskan pengertian sistem persamaan di pertemuan keduanya itu peserta didik dapat menentukan nilai dari 2 variabel dari satu sistem persamaan linear 2 variabel dengan berbagai cara atau metode. Lalu yang untuk pertemuan 3 dan 4 yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, setelah kami telah pada tiap-tiap LKPD di tiap-tiap pertemuannya, mereka sudah sesuai dengan kode TP yang dilakukan. Nah, untuk yang kedua, kelebihan keduanya untuk diferensiasi gaya belajarnya. Nah, dilakukan pada TP bahwasanya mereka itu membuat modul yang berdiferensiasi pada berdasarkan gaya belajar yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga gaya belajar ini, mereka melampirkan bahwasanya pada kegiatan inti pada pembelajaran, mereka telah melaksanakan di mana yaitu berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi pada produk. Sehingga jika kita telah lebih dalam, maka dari ketiga gaya belajar yang dilampirkan pada modul yang telah kita buat sesuai dengan apa yang mereka sudah lampirkan. Nah, selanjutnya untuk kekurangannya, pertama, kami mendapati bahwasanya kalau misalnya kode modul itu tidak dijabarkan, tapi untuk di dalam TP dan ATP itu sudah ada kode modul ajarnya. Lalu yang kedua untuk penyusun itu jika kita lihat dari kating-kating yang lain, mereka itu melampirkan bahwasanya nama penyusunnya itu adalah nama si pembuatnya, bukan nama kelompoknya. Lalu untuk yang kedua itu ada kode pada TP, ATP dan modul ajar itu berbeda. Di mana untuk di kode di modul mereka melampirkan bahwa kode modulnya itu TP-nya itu A15, A16 dan A17. Sedangkan jika dilihat pada kode TP dan ATP melampirkan bahwa dalam kode TP mereka A19, A20 dan A21. Sedangkan dalam kode ATP mereka melampirkan A14, A15, A16. Namun untuk penjelasan tiap kode-kode itu memiliki penjelasan yang sama. Jadi memungkinkan bahwasanya penulisan kode pada modul ATP dan ATP itu berbeda. Lalu
Untuk yang ketiga, jumlah JP per minggu melebihi batas standar ketetapan nasional. Nah, jika dilihat pada mereka buat untuk jumlah JP per satu minggunya itu mereka ada 10 JP, berarti untuk tiap pertemuan mereka itu ada yang 3 JP dalam satu pertemuan, 2 JP dalam satu pertemuan. Nah, untuk yang kode terakhir mereka itu 5 JP, di mana 3 JP pertama dan 2 JP untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jika dilihat dalam standar penggunaan JP yang ditetapkan pada kurikulum Merdeka, untuk matematika itu per minggunya hanya 4 JP. Sedangkan mereka untuk pertemuan per minggunya mereka melebihi yaitu 5 JP. Nah, selanjutnya yaitu pada kegiatan pendahuluan yang dibuat pada modul tidak melampirkan kegiatan memotivasi siswa, di mana yang kita tahu kalau misalnya kita melakukan sebuah pembelajaran, melakukan sebuah pendahuluan untuk menyapa peserta didik, kita itu harus membuat motivasi peserta didik agar lebih terfokus untuk belajar bersama lalu untuk menarik perhatian peserta didik agar pembelajaran yang kita laksanakan akan efektif nantinya. Nah, untuk yang terakhir itu ada yang kami dapati pada LKPD-nya, soal-soal yang telah kami telaah dan telah kami jabarkan sendiri dan telah kami kerjakan sendiri, ada beberapa soal yang kurang kontekstual, di mana untuk yang pertama itu ada kesalahan di soalnya, di mana jika dilihat untuk 1 orang dewasa dan 4 peserta didik itu dia berharga 2.750 yen. Sedangkan yang satunya lagi untuk 2 orang dewasa dan 55 peserta didik mereka 3.200 yen. Sehingga kalau misalnya memang kita jabarkan, kita lihat saja itu sangat-sangat tidak relevan. Dimana kalau misalnya dia yang 2.700 itu 4 peserta didik dengan yang 55 peserta didik itu bedanya hanya sekitar 500-an, itu kan sangat tidak relevan dengan apa yang sudah di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang kedua itu dia ada 3 kue dan 2 puding, di mana kalau misalnya kita jabarkan soalnya, kita cari jawabannya, didapati bahwanya salah satu dari antara kue dan puding itu memiliki hasil yang negatif, di mana tidak mungkin karena harga itu bersifatnya negatif. Nah, untuk itu, untuk kelebihan dan kekurangan yang telah kami telaah dari modul yang telah dibuat oleh kelompok 3 cutting kita, itu saja yang mungkin kami temui, dan mungkin kalau misalnya memang ada lagi yang didapati oleh teman-teman semua, kami terima sarannya, tapi untuk dari kelompok kami cuma hanya segitu saja. Dan mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Ade yang telah menyampaikan hasil telah kelompok kami. Modal. Kalau misalnya dari modal yang kami telaah itu, kami ada mengambil dari ketentuan pemerintah terkait kurikulum yang baru buat, yaitu kurikulum Merdeka. Dari Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Berapa itu? tahun 2022 tentang kemerdekaan. Tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum. Anda cari yang terbaru yang 2024 ya. Karena kurikulum Merdeka ini capaian pembelajaran saja sejak saya jadi fasilitator aja dan 3 kali. Baru selesai pelatihan kami nak melatih dulu itu berubah habis sekali. Jadi kurikulum Merdeka ini betul-betul perubahannya itu cepat banget.
Ya, evaluasi masih ada kekurangan, keluar lagi permen yang baru. Jadi Anda cari peraturan tahun 2024. Atau saya sudah pernah misal belum? Belum. Sebenarnya kalau saya tidak misal bukan berarti Anda tidak mengetahui, karena dia kan dicari di internet terbuka untuk umum. Ya. Tetapi garis bawah bagus nih dengan pisau yang setebal ini, tumpul ini, gitu. Lihat ya ini ya, ini baru sekali ini beli sama ibu. Oke ya. Oke. Ternyata begini cara belajar. Selama ini belum pernah cara belajar tahu. Kalau tahu cara belajar juga. Lihat ya, apa yang Anda dapat hari ini, ilmu materinya itu belum tentu itu yang bisa dapat. Tapi ilmu cara belajarnya itu akan Anda pakai seumur hidup. Nanti Anda jadi anggota dewan juga Anda pikir sama sekarang dengan yang masa depanmu nanti. Akan berbeda tantangannya. Sama juga dengan Anda pikir ya, sekarang kita pakai laptop. Anda pikir saya dulu punya laptop. Belum ada yang punya laptop itu presiden. Paling banter gubernur yang punya. Entah ada atau enggak pula tuh, setebal ini tuh laptopnya tebal. Saya pertama punya laptop itu yang Toshiba, tebalnya begini, baru dari sesuatu. Pastikan dulu saya ini kompeten atau tidak. Nah, ini pertanyaan pertama. Perhatikan dulu. Anda disuruh telaah TP, disuruh telaah ATP, telaah modul ajar, telaah modul P5. Anda kompeten tak melakukan itu? Berarti jawabannya tidak dong di awal. Ini kan awal proyek nih. Kalau tidak, ya pasti jawaban Anda pasti ini. Kalau yes, mau saja beliau itu bagus. Ya? Nah, berarti jawaban yang kedua, kan? Pastikan diri Anda kompeten. Bagaimana caranya supaya saya kompeten? Bagaimana caranya supaya saya kompeten? Itu ya. Berarti Anda cari apa? Cari sumber yang kedua Anda sudah dicari, tumpuk di gudang, tumpuk di Google Drive, tumpuk di WA. Di mana? Pahami. Ya kan? Kalau Anda tidak paham, segudang pun materinya nggak ada gunanya, tetap aja Anda tidak kompeten. Tetap aja tidak kompeten. Pahami. Ya, bagaimana cara memahami? Ini strategi lagi. Setiap manusia, setiap orang itu beragam. Cara memahami itu beragam. Cara memahami ibu mungkin akan berbeda dengan cara memahami kalian. Makanya ada yang namanya gaya belajar, ya, atau yang disebut juga dengan learning style atau modality, ya, modality learning atau learning style, learning modality. Itu beragam. Ada orang yang suka membaca di plototinnya aja, bisa. Ada yang harus menonton, berisik, ya, menonton tutup dia menjelaskan, kita memperhatikan, barulah kadang. Ada yang suka cuma dengar doang, tidak perlu nonton-nonton, bisa sambil masak, sambil nyuci, sambil nyetrika, dia paham. Ada yang dia nggak bisa, kalau dijelaskan begitu harus dilakukan, ada yang begitu. Dan itu disesuaikan dengan gaya masing-masing. Kemudian harus tahu dulu bagaimana struktur kode komponen. Cuma satu kalimat aja pengganti itu semua. Harus cari sumber yang relevan. Satu kalimat aja untuk mengganti itu. Harus memiliki kompetensi. Harusnya kami memastikan diri kami dulu berkompeten untuk melakukan hal ini. Titik. Selesai. Ya kan? Nah, yang kau jelaskan tadi itu kan bagian dari kemudian kompeten ya. Ya, tapi salah kan? Ini ada apabila lagi. Masih salah. Ya. Baik, sekali lagi mohon maaf kami
kelompok kami mendapatkan banyak kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Bukan mendapatkan ya lo. Melakukan. Mohon maaf. Mendapatkan itu dapat dari mana? Kok pernah ngasih kesalahan sama mereka? Ini jangan sepelekan penggunaan kata ya. Melakukan. Saya tidak memberikan kesalahan loh. Baik, saya ulangi lagi. Mohon maaf, kelompok kami melakukan kesalahan yang banyak dan fatal. Akhir kata, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Baik teman-teman, kita langsung saja presentasi kita langsung akan dibahas oleh ini tentang penjualan. Pada ini dipersilakan. Oke baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 kami membuat di bab pertama itu tentang pendahuluan. Di pendahuluan ini kami memaparkan yang pertama itu latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, dan yang keempat itu manfaat. Mungkin kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, di latar belakang ini pada paragraf pertama itu kami membahas tentang pentingnya pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu adalah faktor yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Lalu pada paragraf selanjutnya itu kami membahas tentang kurikulum merdeka. Nah, poin dari kurikulum merdeka ini adalah seperti yang dikatakan Ibu tadi, adalah merdeka belajar. Nah, jadi pada kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan kepada guru, siswa, pihak sekolah untuk berinovasi dalam belajar mandiri. Lalu pada paragraf yang selanjutnya itu kami membahas tentang perangkat pembelajaran. Nah, pada pembahasan yang perangkat pembelajaran ini kami mendapatkan di kurikulum merdeka itu KD itu berubah menjadi CP, RPP itu berubah menjadi modul ajar, dan di kurikulum merdeka itu ada tambahan lagi yaitu modul P5. Lalu ada juga TP, ATP, dan Prota Promes. Lalu pada paragraf selanjutnya itu kami membahas tentang modul ajar dan modul P5. Nah, jadi modul ajar itu mencakup tujuan, langkah-langkah, media pembelajaran, dan asesmen. Lalu modul P5 itu berfokus pada penguatan karakter profil pelajar Pancasila melalui proyek-proyek. Lalu pada paragraf selanjutnya itu kami membahas tentang pengembangan perangkat pembelajaran yang mencakup CP, TP, ATP, Prota, Promes, modul ajar, dan modul P5. Lalu di sini ada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini kami di rumusan masalah ini terdapat 6 poin. Yang pertama itu kami membahas tentang apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka sebagai alat pembelajaran. Lalu yang kedua itu apa yang termasuk dalam kurikulum merdeka. Nah, pokoknya ini 6 poinnya. Lalu di tujuannya itu, tujuan dari perangkat ajar sekolah menengah pertama ini adalah, di sini kami membahas kurikulum merdeka itu adalah kebijakan pendidikan yang memberikan fleksibilitas kepada pendidik dalam merancang pembelajaran yang berbasis kompetensi dan proyek. Nah, dengan tujuan ini meningkatkan relevansi dan kemandirian dari siswa. Lalu komponen utama dari kurikulum merdeka ini adalah mencakup capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, lalu ATP. Lalu pada bab 2 saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dini yang telah membahas topik pertama. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang kedua yang akan dijelaskan oleh Adel. Kepada Adel Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Kita lanjut ke bab 2 yaitu time schedule. Nah, untuk time schedule itu seperti revisi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya dan dipaparkan oleh Ibu tentang perbaikan. Nah, untuk kegiatan pertama kami mencari referensi tentang pedoman perangkat ajar yaitu CP, TP, dan ATP yang baik dan benar. Awal mulanya pertemuan itu di pertemuan 2. Lalu berlanjut ke pertemuan 4. Mencari referensi terkait komponen belajar sebagai rujukan dalam pembuatan proyek. Lalu yang ketiga mencari informasi terkait komponen modul P5. Selanjutnya
ke tahapan inti, di mana mencari format laporan terkait hal yang telah ditelaah, serta mulai untuk merancang bab 1 dimulai dari latar belakang dan rumusan masalah, lalu merumuskan bab 2 dan yang berisikan time schedule dan kajian teori, selanjutnya mempresentasikan hasil kajian teori dan yang telah disusun, lalu revisi kajian teori yang telah dipresentasikan. Nah, untuk time schedule memang kami baru sampai sini saja, sampai merancang mengurutkan tujuan pembelajaran TP menjadi alur tujuan pembelajaran, karena melihat tadi revisi yang dari kelompok sebelumnya, jadi kami langsung merevisi, Bu. Jadi langsung tidak ada. Langsung tidak ada. Maksudnya langsung direvisi hapus semuanya seperti itu, Bu. Sampai ke alur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kajian teori yang mungkin akan disampaikan oleh moderator. Baik, terima kasih Ayat yang telah membahas topik pembahasan yang kedua. Selanjutnya saya akan menyampaikan topik pembahasan yang ketiga, yaitu tentang pembelajaran. Yang pertama itu kita masuk ke capaian pembelajaran. Nah, di sini kami mengambil pedoman dari sesuai surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 032/H/KR pada tahun 2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Nah, di sini kami mengambil pedoman sesuai dengan keputusan yang telah kami ambil. Itu untuk bagian capaian pembelajarannya. Nah, di dalam capaian pembelajaran ini, nah di sini juga kami ada sedikit mencantumkan tentang contoh bagian capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kita dapat melihat atau langsung. Nah, untuk capaian pembelajaran ini pada mata pelajaran matematika fase D, mohon maaf sebelumnya di sini kami mengambil di buku panduan kurikulum merdeka pada fase D pada tahun 2024, di mana fase D ini umumnya untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP MTS pada ataupun program paket B. Selanjutnya, nah di bagian capaian pembelajaran ini setiap elemen ada mata pelajaran matematika di fase D itu sudah kita tahu ada bagian elemen bilangan dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya bagian tujuan pembelajaran ini kami juga mengambil sesuai dengan panduan sama seperti panduan kurikulum merdeka pada tahun 2024. Selanjutnya di dalam tujuan pembelajaran itu kami mengambil sedikit konsep tentang tujuan pembelajaran, kemudian rumusan tujuan pembelajaran, selanjutnya ada contoh dari tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk ke alur tujuan pembelajaran. Itu juga kami mengambil pedomannya di Kemendikbudristek pada tahun 2024. Kami menjelaskan konsep alur tujuan pembelajaran, kemudian prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan yang ketiga ada prosedur alur tujuan pembelajaran. Itu di dalam ATP. Nah, di dalam program tahunan ini adalah suatu rancangan kegiatan pembelajaran selama 1 tahun pelajaran yang dituangkan ke dalam satu distribusi alokasi waktu. Nah, di sini kami hanya mengambil untuk tentang definisi dari program tahunan. Kemudian ada yang salah di situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke program semester. Program semester ini kami mengambil terlebih dahulu dari definisinya. Definisinya itu adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran selama 1 semester yang dituangkan ke dalam suatu distribusi alokasi waktu. Nah, program ini merupakan penjabaran lebih dari program tahunan.
Kemudian program PROSEM ini bersifat relatif lebih maaf, mungkin di sini ada kalimat yang rancu. Nah, kita masuk ke modul ajar. Sebenarnya modul ajar ini kan sudah dijelaskan tadi dari kelompok sebelumnya itu kan ada asesmen. Kurang kajian dirimu belajar gitu ya. Aku aja lah, ini dulu sedikit ya, nanti kami tambahkan itu aja. Terus ada ajar-ajarin pula, kamu ya pada-pada semua. Benar? Nah, selanjutnya itu ada modul 5. Nah, jadi dari pembahasan ini kita udah tahu ada CP, DP, ATP, kemudian Prota, PROSEM, modul ajar dan rumah. Nah, di sini kami mengambil panduannya itu dari Kemendikbudristek pada tahun 2024. 2024 banyak, 2024 itu mengeluarkan peraturan. Kalau mau berapa mau ambil? Nomornya harus dicantumkan. Ini banyak kan? Berapa banyak dikeluarkannya 2024? Pada nomor 032/H/KR tahun 2024 tentang capaian. Dan di bawahnya yang tujuan pembelajaran? Ini kok ini kan tujuan pembelajaran dari peraturan yang sama yang kau bilang tadi. Nah, itu di mana tuh kemudian tujuan pembelajaran? Nah, tuh Kemendikbudristek nomor berapa? Tidak bisa, tahun aja nanti sama dengan menunjukkan alamat di kota itu patennya. Apa yang jadi orang? Di mana tinggal di Tanjung Pinang? Tanjung Pinang ini luas nih. Tapi kau sebutkan RT RW nomor rumahnya baru sampai. Sampai cari lagi tuh nomornya itu. Nah, sekarang tadi kan saya sudah ngasih masukan ya. Sekarang engkau review punyamu. Masukannya apa yang belum ada di situ? Kalau dari saya, apa yang keliru di situ? Itu dulu. Kelirunya di sini banyak kalimat-kalimat yang rancu yang tidak jelas. Jalannya tuh kemana-mana. Terus ada juga tidak. Jadi saat menulisnya saat lagi mimpi ya. Jadi kan yang belum lengkap itu bagian modul ajar, kemudian Prota, PROSEM, kemudian modul P5 itu yang kurang, kemudian yang untuk TP, ATP, dan CP itu hanya CP yang mencantumkan pedomannya, tetapi di bagian TP dan ATP itu tidak. Kami belum mencantumkan. Jadi kesimpulannya kami harus mencantumkan yang lebih spesifik dan baik. Itu aja. Dan ini sambung lah dirimu, apa yang kamu tulis? Sambung dirimu, apa yang kurang tadi? Mungkin yang kurang di kata pengantar, Bu. Nah, dari revisi kelompok sebelumnya itu di kata pengantar itu kami belum spesifik juga, kami belum menjelaskan tentang rancangan kami itu terdiri dari berapa bab dan apa aja. Gambaran umumnya dari rancangan terus. Time schedule. Di time schedule itu kan Latar belakangmu lah bagus. Bagus, masalahmu udah benar. Apa itu? Tujuan pembelajaranmu tepat nggak tuh? bagian atau Itu kurang. Oke, terus apa lagi? Itu skip aja. Itu apa itu? Rumus masalahmu udah benar tuh. Benar nggak tuh? Apa pertanyaan utama proyek ini? Pertanyaan utamanya apa? Itu yang masalah utama. Masalah itu pertanyaan nih. The main question-nya apa? Sama dengan tadi sudah hampir benar sih, sudah lumayan kan, tinggal revisi gitu kan. The main question-nya apa? Kemudian the main question itu Anda partisi menjadi sub question. Itu yang akan Anda jawab. Yang akan Anda selesaikan. Itu prosa. Ini kok bahasa Indonesia apa ini? Apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Ngapain tugas proyek lo cuma menjawab pertanyaan itu doang? Udah cari aja lah, coba apa yang maksud dengan kurikulum merdeka? Udah langsung cepat. Dah, nggak perlu tugas proyek, udah selesai. Apa lagi? Apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Apa yang dimaksud kurikulum merdeka? Dua pertanyaannya. Kurang satu pertanyaan.
Bagaimana cara membuat? Kali ini baru. Jadi kalau TP itu bukan membuat bahasanya, merumuskan. Pilihan diksinya juga. Ini apa ini? Bagaimana merancang kursus kau mau bikin apa sih sebenarnya? Nomor 5 itu apa tuh? Bagaimana merancang kursus pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka? Ini dapat dari mana sih? Dari Mbak Google? Dari mana dapatnya? Kenapa ada ide itu? Ini masih di dalam otak kita aja, Bu, tapi belum dijelaskan yang benarnya gitu. Muncul di ide di otaknya langsung tulis gitu. Gitu ya? Bagaimana modul P5 dapat disesuaikan dengan kurikulum? Kok berat kali kerjamu menyesuaikan modul P5 dengan kurikulum Merdeka pula. Ini the main questionnya tadi, bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran matematika sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ya. Nah, karena sebenarnya ini P5 ini kita selipkan karena dalam mempersiapkan gurunya aja, karena nanti Anda mengajarnya matematika tetapi P5-nya juga terlibat gitu. Makanya perlu itu. Atau perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tuh, apa yang dimaksud itu, apa yang termasuk dalam kurikulum, apa yang termasuk dalam kurikulum Merdeka, apa itu yang termasuk dalam kurikulum Merdeka? Jadi ini teman questionnya apa? Nah, jadi di rumusan masalah itu rumusan utama masalah rumusan masalah utama dari tugas proyek ini adalah itu tadi ya, utama yang besar itu teman questionnya. Jadi dari rumusan utama ini dapat dirinci menjadi beberapa sub rumusan masalah. 1, 2, 3, berapa? Ada 5, 6, 7, 8. Ada tulis lagi. Tujuannya juga kemana-mana aja tujuannya. Masalahmu sakit perut, tapi tujuannya bukan ke dokter untuk sakit perut. Tujuannya lain lagi. Tidak cocok, tidak sembuh penyakit perutnya. Rumusan masalah dengan tujuan itu sejalan itu. 4 juga belum ya. Ini tujuannya juga engkau sesuaikan dengan rumusan masalah itu. Dah, ada pertanyaan lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi yang lain? Apa lagi kurang? Ini yang saya tulis, bukan tulisnya apa nih tadi? Mind mapping. Nah, ada buatlah gambar rancangannya, ya. Rancangan tugas proyeknya seperti apa? Oke, sudah done ya. Oke, kita closing. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Maaf kami banyak kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum tumbuh melate. Ewa. Sayang berbah di pohon cemara. Ewa. Assalamualaikum mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam kelasnya. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, izin kepada Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI serta teman-teman. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu laporan akhir kami tentang tugas proyek yang telah kita lakukan selama ini. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang modul ajar yang telah kami buat.
untuk pemateri yang pertama yang akan dijelaskan oleh Zulka. Kepada Zulka dipersilahkan. Nggak jelasin TP kan? Wow. Wow, magical gitu. Ikutan lagi. TP-nya hanya sebagian, karena kalau mau lihat langsung bisa WA. Nomornya Kak. WA TP. Di prota. Cantik deh, gimana? Kosong. Kita masuk ke modul. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar, di mana teman-teman ketahui bahwa modul ajar itu adalah tugas pada termin kedua kita. Nah, jadi modul ajar itu adalah bisa teman-teman lihat di sini, modul ajar itu merupakan sebuah perangkat ajar yang berbentuk dokumen. Dia di dalamnya itu memuat tujuan, langkah-langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang diperlukan dalam satu unit atau satu topik yang berdasarkan pada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, jadi di sini kami mengacu pada sebuah panduan pembelajaran dan asesmen untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, di mana modul ajar itu harus mencakup seperti yang saya katakan tadi, yaitu tujuan, langkah-langkah, media dan asesmen. Serta di dalam modul ajar itu terdapat 3 komponen, di mana ketiga komponen itu yang pertama itu ada informasi umum, yang kedua itu ada komponen inti, dan yang ketiga itu ada lampiran. Nah, kita masuk ke lihat modul kami ya. Ya, berapa nih? 4. Ready? 52. 60. Jadi bisa teman-teman lihat di sini bahwa pada modul ajar itu terdiri dari 3 komponen seperti yang sudah saya katakan tadi. Yang pertama itu ada informasi umum, di mana pada informasi umum itu biasanya di informasi umum itu memuat nama penyusun modulnya, target sekolahnya, target kelasnya, fasenya apa, lalu metode yang kita gunakan apa dalam pembelajaran itu, lalu modelnya apa, lalu yang komponen kedua itu ada komponen inti. Nah, jadi di komponen inti itu memuat CP-nya apa, CP yang akan kita gunakan, lalu TP dari CP itu, lalu pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, lalu asesmennya itu dalam modul ajar itu ada 3, di mana ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Lalu ada kegiatan pembelajarannya dan kegiatan refleksi untuk guru dan peserta didiknya. Lalu untuk komponen yang ketiga itu ada lampiran, di mana lampiran itu memuat apa aja yang kita gunakan dalam pembelajaran itu. Misalnya kalian menggunakan LKPD atau kuis atau tes-tes, atau di situ juga terdapat penilaian untuk profil pelajar Pancasilanya juga. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zulka yang telah menjelaskan apa itu modul ajar. Selanjutnya kita masuk tentang modul ajar yang telah kami buat. Bagaimana sih modul ajar yang kami buat? Pasti kalian penasaran dong. Iya. Baik, langsung saja kita masuk ke modul ajar yang akan dijelaskan oleh Kurnia Adela. Pada Kurnia, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait modul ajar yang telah kami buat. Nah, untuk yang pertama ini adalah cover dari modul kami, di mana kami mengambil materi rasio dan perbandingan. Nah, untuk selanjutnya seperti yang sekali ini Hanifah telah jelaskan, yaitu informasi umum, di mana memuat tentang kode modul ajar yang kami gunakan, di mana kode ajar itu dia di fase, kelas, dan TP yang digunakan. Selanjutnya 160 menit itu dia berarti 2
kali pertemuan, di mana satu pertemuan itu 1 JP, berarti untuk 2 kali pertemuan itu 4 JP. Selanjutnya penyusunnya kami dari kelompok kami, pembimbingnya itu Nurlizati. Lalu untuk sekolahnya itu karena kita tidak mengaplikasikan ini ke sekolah, jadi kami hanya membuatnya sebagai sekolah menengah pertama. Selanjutnya untuk mata pelajaran seperti yang kita ketahui, kita belajar matematika dan target peserta didiknya reguler dengan perbedaan tingkat kognitif, di mana seperti yang kita ketahui untuk modul itu sebenarnya kita ada 2, di mana untuk pertama itu adalah dengan joyful learning dan satu lagi dengan TARL, di mana untuk media yang modul yang kami jelaskan pada saat ini yaitu tentang pendekatan TARL, di mana dia berdasarkan tingkat kemampuan kognitif peserta didiknya. Nah, untuk selanjutnya kami ada profil pelajar Pancasilanya, yaitu bergotong royong, kreatif, dan pengenalan kritis. Selanjutnya ada kita masuk ke komponen inti, yaitu capaian pembelajaran subelemen, lalu tujuan pembelajaran dan kompetensi prasyarat, di mana untuk CP ini kami mengambil peserta didik dapat dibaca. Lalu untuk TP-nya kami mengambil 2 TP, yaitu 7.17 dan 7.18. Selanjutnya kompetensi prasyarat itu dia apa yang sudah kompetensi yang sudah harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari si rasio dan perbandingan ini. Nah, selanjutnya ada pemahaman bermakna, di mana pemahaman bermakna ini ditujukan untuk setelah selesai mempelajari pembelajaran rasio dan perbandingan, itu diharapkan peserta didik itu dapat mengambil kesimpulan dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan pemantik dapat dibaca dan kami share nanti ya. Selanjutnya ada rancangan asesmen, di mana asesmen diagnostik, lalu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, untuk kegiatan pembelajaran untuk pertemuan pertama kami itu mengambil model cooperative learning dan TARL, di mana pertemuan pertama kami menggunakan model cooperative learning, di mana seperti biasa kalau kita mengajar atau di dalam runtunan kegiatan pembelajaran, pertama guru masuk, mengucapkan salam, memberikan motivasi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang cooperative learning ini kami meminta anak murid untuk menonton video. Lalu setelah anak murid menonton videonya, diminta untuk membuat kelompok 3-4 orang tanpa ada penggunaan tes diagnostik. Jadi untuk pertemuan pertama kami hanya cooperative learning dengan pendukungnya yaitu LKPD. Nanti kami lampirkan LKPD-nya di lampiran. Nah, untuk yang pertemuan kedua kami baru menjelaskan dengan pendekatan TARL, di mana pendekatan ini kami membagi siswa menjadi 3 tingkat, ada yang rendah, sedang, dan tinggi, dengan asesmen sebelum digunakan yaitu adalah diagnostik dan ini mengisi persoalan yang berkaitan dengan rasio dan perbandingan. Nah, untuk pertemuan keduanya kami juga menggunakan LKPD, di mana LKPD-nya itu ada yang level rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya ada refleksi guru dan refleksi peserta didik yang telah dijelaskan sebelumnya sama teman kita yaitu Zulka Ladini Harifah. Nah, untuk yang pertama di lampiran ada lampiran asesmen diagnostik, di mana ini kami melampirkan 5 soal, di mana jika peserta didik bisa menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2, mereka termasuk ke tingkat rendah. Hanya bisa menjawab nomor 1 dan 2. Jika peserta didik bisa menjawab nomor 3 dan 4, peserta didik dinyatakan misalnya 1, 2, 3, 4, berarti peserta didik dinyatakan sebagai level kognitif sedang. Jika semua peserta didik dapat menyelesaikan pertanyaan diagnostik, maka peserta didik dinyatakan pada tingkat level kognitif tinggi. Nah, selanjutnya ada asesmen formatif, di mana ini LKPD pertama kami berisikan tentang pembelajaran rasio, di mana diminta untuk menghitung dan menjabarkannya dalam bentuk perbandingan serta memberikan kesimpulan. Nah, untuk asesmen formatif yang LKPD kedua
oleh peserta didik secara satu persatu dan membantu guru nantinya untuk memperlihatkan apakah seluruh peserta didik telah mampu mengerjakan persoalan yaitu rasio dan perbandingan. Selanjutnya yaitu menilai sikap profil Pancasila, di mana karena kami memiliki 3 tadi ya di awal, yaitu gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis, maka penilaiannya akan sebagai berikut. Nah, untuk rubrik penilaian, karena kami melampirkan LKPD tadi, maka kami membuat rubrik penilaian yaitu nomor, soal, terus jawaban, dan skornya. Selanjutnya untuk unsur hitungannya, di mana nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100. Maka nilai peserta didik akan dinyatakan sebagai yang telah dicari. Nah, untuk rubrik penilaian LKPD kedua, di mana dia ada tingkat rendah, sedang, dan tinggi, dinyatakan sebagai berikut. Nah, kalau ditanya kenapa kami bisa menyatakan soal itu rendah, sedang, dan tinggi, itu berdasarkan penalaran dari anak muridnya. Bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan di LKPD ini berdasarkan yang kami minta, dan sama dengan yang telah dikunci jawabannya. Karena untuk penyelesaian di nomor 3 itu dia membutuhkan 3 step untuk mencari hasil seluruh yang telah dicari oleh peserta didik. Nah, ini yang untuk nomor 3, di mana itu merupakan level tinggi. Ini dia lembar pertama kunci jawabannya, ini lembar keduanya. Nah, untuk jumlah skornya juga sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk lampiran selanjutnya ada lampiran bahan bacaan untuk peserta didik dan guru, di mana ini merupakan biasanya dipakai sama peserta didik di sekolah-sekolah tingkat kelas 7. Lalu ada daftar pustaka. Mungkin dari penjabaran modul yang telah kami buat, sekian, saya kembalikan kepada Kamila. Baik, itulah tadi penjelasan tentang modul ajar yang kami buat dari ajar. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami membuka 1 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Intan. Kita ada kita pakai TPL ya. Kita ada asesmen diagnostik pakai pengetahuan kognitifnya. Nah, jadi kan katanya penilaiannya itu menggunakan nomor soal. Kalau misalnya jawab 1, 2 berarti dia rendah, 1, 2, 3, 4 berarti dia sedang, 1, 2, 3, 4, 5 berarti tinggi. Berarti itu penilaiannya menggunakan nomor. Memang seperti itu atau ada skor? Jadi kalau misalnya dia jawabnya kayak 2, 3, 4, 5 skor. Jelas dulu. Iya. Atau kayak jawabnya 1, 2, 4, 5 gitu. Nggak seperti yang satunya aja gitu. Iya, atau hanya jawab Nomor 5. nomor 5 aja gitu. Seperti yang dijelaskan tadi. Atau pakai skor. Izin menjawab sebelumnya dari Intan, di mana memang kami menilainya itu kan dari nomor tadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan semuanya. Nah, tetapi dengan kejadian misalnya ada murid hanya menjawab nomor 3 dan 5, ada murid hanya menjawab 2 dan 4. Nah, untuk penentu itunya kami memiliki skor, di mana untuk nomor pertama itu skornya hanya 5, nomor kedua itu skornya itu 10, lalu selanjutnya kelipatan 5. Di mana nanti kalau misalnya memang ada runtutannya lagi, kalau misalnya skornya itu dari 5 sampai 20 itu di mana itu kami seperti itu. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Berarti skor nomor 5 itu 25? Ya. Oh. Baik, 5. Nah, itu tadi ada rentangnya. Kalau Ada rentangnya. 0 sampai sekian, dia tinggi atau rendah, sedang gitu. Ada tulis di sini. Tidak dilampirkan. Oke. Semua ruling. Boleh nggak sekiranya Sekiranya apa? menyajikan seperti itu sekiranya dia rendah rentangnya 0 sampai berapa, sedangnya sampai berapa rentangnya? Oh. Kan tadi ini dia 5 ya. Ya. Nomor 1 5, nomor 2 10, berarti 15.
15 tambah 15 30, 30 tambah 20 50, 50 tambah 7 tambah 25 75. Berarti jika ada murid itu rentangnya di 0 sampai 25, bisa jadi dia di rendah. Lalu misalnya dia di rentang 0 sampai 50 ya, 26 sampai 50 dia itu di sedang, dan dari 51 sampai 75 dia di tinggi. Baik, balik lagi. Bu Intan sudah jawab. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kami kali ini. Kesimpulannya, dalam modul ajar kami mengambil materi rasio dan perbandingan di mana menggunakan pendekatan TARL yang sudah dijelaskan oleh Adel tadi. Baik, terima kasih. Tadi saya membuka dengan pantun, sekarang saya akan menutup dengan pantun juga. Ngededap di atas pare. Ewa. Anak dusun pasang peliter. Ewa. Kalau tersilap tutur bicara. Ewa. Jemari disusun, maaf dipinter. Baik, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum